Hai semuanya, kali ini kita akan mempelajari tentang permintaan dan penawaran uang. Pokok bahasan yang akan kita pelajari kali ini diantaranya yaitu yang pertama ada pengertian permintaan uang, yang kedua motif permintaan uang menurut Keynes, yang ketiga faktor yang mempengaruhi permintaan uang, dan yang keempat kurva permintaan uang. Selain itu, kita juga akan membahas tentang penawaran uang, diantaranya yaitu pengertian penawaran uang. Yang kedua ada faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Dan yang ketiga ada kurva penawaran uang. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan pengertian dari permintaan uang. Jadi, permintaan uang itu adalah sejumlah uang tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi dalam perdagangan atau untuk tujuan tertentu. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu mengenai motif permintaan uang menurut Keynes. Yang pertama itu ada motif transaksi. Di sini uang itu dibutuhkan untuk membayar pembelian-pembelian yang akan dilakukan, seperti contohnya untuk membeli kebutuhan sehari-hari, membayar listrik, dan lain-lain. Yang kedua ada motif berjaga-jaga. Nah, di sini uang itu digunakan sebagai alat untuk menghadapi kesusahan yang mungkin timbul di masa yang akan datang. Karena kita itu setiap orang tidak dapat menduga apa kejadian-kejadian yang akan terjadi di hari esok. Contohnya saja ketika kita tiba-tiba saja sakit. Dengan memegang uang, kita dapat langsung menggunakan uang kita untuk berobat ke dokter. Lalu yang ketiga itu ada motif spekulasi. Di sini, uang itu digunakan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Seperti contohnya itu membeli emas. Nah, dengan membeli emas dan menjualnya di masa yang akan datang, kita itu akan mendapatkan keuntungan karena harga emas itu dari waktu ke waktu itu akan mengalami peningkatan. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu terkait faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Yang A itu adalah adanya keinginan untuk memegang uang atau motif memegang uang, baik motif transaksi, berjaga-jaga, maupun spekulasi. Lalu B, tinggi rendahnya tingkat bunga. C, adanya investasi atau pengembangan usaha sehingga membutuhkan dana atau uang. D, tingkat harga yang berlaku di pasar, dan E, ekspektasi atau perkiraan atau ramalan di masa yang akan datang. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu terkait dengan kurva permintaan uang. Yang pertama ada kurva permintaan uang untuk motif transaksi dan berjaga-jaga yang berhubungan dengan tingkat pendapatan nasional yang dapat digambarkan dalam kurva berikut ini. Nah, di sini semakin tinggi tingkat pendapatan nasional, maka semakin tinggi pula permintaan uang untuk kedua motif ini. Begitu pula sebaliknya. Dan dari kurva tadi itu tuh dapat dilihat, pada saat pendapatannya itu rendah berada di titik YA, maka jumlah uang yang diperlukan untuk transaksi dan berjaga-jaga itu juga rendah, yaitu berada di titik MA. Tetapi bila pendapatan nasionalnya tinggi berada di titik YB, maka uang yang diperlukan juga tinggi, yaitu berada di titik MB. Yang kedua yaitu ada kurva permintaan uang untuk
motif spekulasi yang berhubungan dengan tingkat suku bunga yang dapat digambarkan dalam kurva berikut ini. Di sini semakin tinggi tingkat bunganya yang berada di titik IA, maka malah semakin kecil permintaan uangnya, yaitu berada di titik MA. Sebaliknya, semakin rendah tingkat suku bunganya yang berada di titik IB, maka malah semakin besar permintaan uangnya, yaitu berada di titik MB. Yang selanjutnya kita akan memasuki ke pembahasan terkait penawaran uang. Yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu tentang pengertian penawaran uang. Jadi, penawaran uang itu adalah sejumlah uang tertentu yang disediakan oleh pemerintah atau bank agar dapat dimiliki oleh masyarakat. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu terkait faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Yang A itu ada faktor tingkat pendapatan real, yaitu tingkat pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat dan telah memperhitungkan unsur inflasi. B. Kebutuhan pemerintah seperti untuk memenuhi anggaran, untuk menekan tingkat inflasi atau kenaikan harga, dan untuk menambah jumlah uang yang beredar. C. Tingkat suku bunga. D. Tingkat harga yang berlaku di pasar. E. Selera masyarakat. Dan F. Sistem pembayaran dan kebijakan moneter atau penciptaan uang yang baru untuk menambah jumlah uang yang beredar. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu terkait dengan kurva penawaran uang. Penawaran uang pada umumnya berasal dari bank. Dalam hal ini, bank akan memberikan kredit atau pinjaman kepada masyarakat. Oleh karena itu, tingkat suku bunga atau yang dilambangkan dalam huruf R itu sangat berpengaruh dalam penawaran uang. Berikut merupakan kurva penawaran uang. Dari kurva tersebut dapat dilihat pada saat tingkat suku bunga itu rendah berada di titik R0, maka penawaran uang pada bank umum itu juga rendah berada di titik M0. Dan ketika tingkat suku bunganya itu tinggi berada di titik R1, maka jumlah penawaran uang di bank umum juga ikut tinggi yaitu berada di M1. Hal tersebut dikarenakan bank akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketika tingkat suku bunga kredit atau tingkat suku bunga pinjaman itu tinggi. Jadi, ketika tingkat suku bunga kredit atau pinjaman itu tinggi, bank akan meningkatkan penawaran uangnya agar dapat dipinjamkan kepada masyarakat. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.